Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan berkebaktian matahari terbenam sore ini. Sebelum masuk dalam kebaktian, saya menghimbau untuk setiap kita yang membawa handphone bisa segera mematikan handphonenya atau men-silentkannya sehingga tidak mengganggu jalannya kebaktian kita hari ini. Terima kasih. Mari kita mulai dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Mari kita sama-sama bersateduh. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 108 ayat yang ke-6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Amin. Saat teduh selesai, saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian pertama kita, pujian nomor 64, Inilah Dunia Bapa. Pujian nomor 64 kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasanya. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga nyatakan. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan hadirnya. Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Ia berkuasa. Ini dunia Bapa, jantungku tak susahlah, umat semua memuji Dia, nyatalah tatanya. Baik, kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi serta alam semesta, bahkan telah menciptakan manusia sebagai puncak ciptaan. Kami datang lagi kepadamu dengan rasa syukur
karena Engkau telah membawa dan menghimpun anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga kami semua bisa dengan satu suara, satu hati untuk menyembah Engkau. Kiranya Engkau yang menyertai, bahkan menerima segala penyembahan kami dari awal sampai akhirnya. Dan segala item dari kebaktian ini, mulai dari bernyanyi, memuji-Mu, baca firman-Mu, memberikan persembahan, bahkan mendengarkan sabda-Mu, kiranya Engkau yang memberkatinya dan membuat kami bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan akan Tuhan Yesus. Bapa, kami tahu kami umat yang berdosa. Sering dalam pikiran kami berdosa dalam perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Untuk itu kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, sehingga penyembahan kami tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami semua doa Bapa kami yang berbunyi: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Sampai sekarang dan seterusnya, kemuliaan. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membuka bacaan Alkitab hari ini yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 1 sampai 6a. Injil Markus pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-6a. Dan saya akan membaca bersama-sama dengan saudara-saudari secara bersama-sama ayat-ayat ini, karena ayatnya hanya 6 ayat, jadi kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Yesus ditolak di Nazaret. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan pergi ke tempat asalnya dan mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari manakah diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, Anna Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Amin. Kita memuji Tuhan untuk firman yang boleh kita baca bersama-sama. Dan sesuai janji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semua yang membaca, merenungkan, melakukan, dan mewartakannya. Kita respon firman Tuhan dengan memuji Tuhan. 154
Dia peliharakan burung. 154. Mengapa keluh kesah, mengapa kecewa, mengapa jantung susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ku mendengar suaranya, buanglah susahmu, pelukannya, tiada ku takut. Tuhan pimpin jalanku, ku mau ikut serta. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Mengapa tak bernyanyi, berharap padanya? Haruslah kau menunggu, ya pasti menolong. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ayat hafalan bisa kita simak di bulletin gereja di bagian kotak tengah. Ayat hafalan hari ini dari Yeremia pasal yang ke-14 ayat 8. Dan gelar Tuhan kita hari ini adalah pengharapan Israel. Mari kita menghafalnya 3 kali. Di kali ketiga kita coba tanpa melihat. 1, 2, 3. Yeremia pasal 14 ayat 8. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Satu, dua, tiga.
Yeremia pasal 14 ayat 8. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan, mengapa engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Sekali lagi untuk terakhir kalinya 1, 2, 3. Yeremia pasal 14 ayat 8. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan, mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Amin. Kita bersyukur untuk ayat hafalan ini. Saya menghimbau sekali lagi untuk kita semua membawa pulang buletin gereja ini sehingga bisa menghafalkan ayat hafalan kita tiap minggunya. Dan di kotak juga terdapat jadwal pelayanan untuk bulan ini ya. Kayaknya kita semua bisa memperhatikan. Pada gereja, pertama, kelas pengetahuan dasar Alkitab akan dimulai bulan depan, yaitu bulan Agustus, dan kelas ini terbuka untuk setiap orang yang ingin dibaptis dewasa. Kayak afirmasi iman, artinya sudah pernah dibaptis waktu kecil dan ingin mengakui imannya di hadapan gereja. Dan untuk yang mau pindah anggota, diharapkan bisa mendaftarkan diri ke saya. Dan ini terbuka untuk anak-anak, khususnya untuk keluarga Kristen, diperbolehkan mengikuti minimal 12 tahun. Jadi untuk yang ingin bertanya-tanya, ini apa, kelas apa, untuk apa dibaptis, boleh bertanya secara pribadi kepada saya. Jadi bisa mendaftarkan diri. Jadwal pelajarannya akan diumumkan selanjutnya. Itu aja pengumuman hari ini, dan saya ingin mengundang untuk selamat datang kepada saudara-saudari yang pertama kali hadir. Boleh bangkit berdiri yang pertama kali hadir, dan boleh tolong didokumentasikan. Oke, selamat datang untuk yang pertama kali hadir. Kiranya Tuhan memberkati dan bisa mengizinkan minggu depan bisa kembali lagi bersama kami. Kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan akan dilayani oleh Ibu Ango, dan kita akan menyanyikan pujian 230 sebanyak 2 kali. Ku tahu ia sediakan jalan bagiku. Satu dalam bahasa Inggris, satu dalam bahasa Indonesia, satu dalam bahasa Inggris. Ku tahu ia sedia jalan untukku. Ku tahu ia sedia jalan untukku. Ku pandang dan ku mohon malam jadi terang. Ku tahu ia sedia jalan untukku. Bahasa Inggris. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Sekali lagi. Ku tahu Tuhan sediakan bagiku. Ku tahu ya
Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan, doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang menjadi sumber berkat kami bersyukur sekali lagi karena Engkau telah memberikan kesempatan yang indah untuk kami memberikan persembahan maupun perpuluhan kami. Kami memohon kepadamu Engkau menerima segala persembahan dan perpuluhan kami, dan kiranya Engkau yang memakai persembahan ini untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Dan kiranya Engkau yang jauh memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan rela dan sukacita. Bahkan untuk anak-anak yang diberikan uang oleh orang tua, yang Engkau juga berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh pengabar Injil Rudikus. Hambanya ini telah melayani di Pos PI Siantan. Dan hari ini hambanya akan membawakan sebuah tema dari Markus 6 ayat 1 sampai 6a, yaitu apakah kita berkredibilitas. Pada hambanya saya persilakan. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita dapat datang berkebaktian untuk memuji, memuliakan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta hikmat, pertolongan dari Tuhan agar firman Tuhan ini dapat kita dengar, dapat kita ingat, dan dapat kita menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan alam semesta, Allah yang sudah mengasihi kami dan memberikan kami keselamatan di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat nenek moyang kami Adam dan Hawa sudah berdosa kepada Engkau, Engkau sudah menyediakan keselamatan untuk kami melalui Putra-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini kami bersyukur di mana pimpinan-Mu kami dapat datang untuk berkebaktian menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu, dan yang Engkau pimpin dan tolong. Dan kami juga mau menyerahkan ya Bapa untuk Gema yang ada di Siantan yang sedang berkebaktian. Tolonglah Kiai Ajin di dalam menyampaikan firman-Mu, dan kami juga menyerahkan untuk Gema yang ada di Parit nomor 2. Tuhan juga menolong Kiai Peter yang juga menyampaikan firman-Mu, dan Gema yang di Sedam ini kami serahkan dalam tangan-Mu agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, memberi Roh-Mu yang kudus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam. Kita sungguh bersyukur di minggu kedua ini di bulan Juli kita dapat datang untuk berkebaktian matahari terbenam. Nah, kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita setengah dari tahun ini, dan kita masuk
paruh yang kedua di tahun Tuhan 2022. Waktu begitu cepat berlalu, ya, tidak terasa kita sudah, untuk khususnya untuk anak-anak sekolah, sudah memasuki tahun ajaran baru tahun 2022, 2033, di mana untuk anak sekolah tantangan ke depan semakin besar, ya. Untuk guru-guru juga semakin besar, dan untuk kita anak-anak Tuhan gimana? Saya berharap kita terus berpegang kepada iman, ya, sampai kepada hari penghujung dari kehidupan kita. Nah, minggu yang lalu, ya, saya mendapat informasi bahwa minggu lalu yang mengajar firman Tuhan di sini adalah pengabar Injil Julimin, dan beliau memberitahukan kepada saya bahwa dia berkhotbah dari Markus perikop sebelumnya, ya, jadi Markus pasal 5 mengenai bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas bukan hanya tubuh manusia tapi juga roh manusia. Nah, kita lihat Tuhan Yesus di perikop yang lalu di Markus pasal 5, Tuhan Yesus membangkitkan seorang putri yang berusia 12 tahun, yaitu putri dari Yairus. Anak perempuan ini di usia yang ke-12 tahun dia meninggal dunia. Tetapi Tuhan Yesus bilang bukan, dia tidak meninggal dunia, tapi dia tidur. Artinya kalau tidur kan ada bangunnya kan? Nah, jadi gimana? Tuhan Yesus membangunkan dia, dalam tanda kutip Tuhan Yesus, ya, memanggil kembali rohnya yang ada di surga kembali ke tubuh anak itu. Di sekolah Alkitab liburan kita juga belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan Lazarus, bukan? Dan kali ini kita lihat Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun, rohnya dipanggil kembali masuk ke tubuhnya. Tetapi kebangkitan dari anak perempuan ini berbeda dengan Tuhan Yesus. Kalau anak perempuan ini dibangkitkan, nantinya dia akan mati juga. Tapi Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit, dia mempunyai tubuh mulia dan hidup selama-lamanya. Nah, itu bedanya. Ya, beda kebangkitan dari manusia yang sudah mati dengan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah, dan kita lihat juga kalau kita melihat seorang, dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang perempuan yang menderita penyakit pendarahan 12 tahun. Mungkin tidak sebagian kita mengerti apa itu sakit pendarahan, ya. Tapi kalau saya punya pengalaman, bukan saya, tapi istri saya yang dulu almarhumah, dia pendarahan, ya. Saya ingat jelas bagaimana begitu menderita kalau orang sakit pendarahan. Itu mukanya pucat loh, kayak mayat. Jalan pun sempoyongan karena pendarahan terus. Ini 12 tahun. Saya nggak bisa bayangkan kondisi perempuan ini yang sakit pendarahan 12 tahun. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana dia lemah. Dan kalau kita lihat di perikop yang minggu lalu, bagaimana perempuan ini sudah ke tabib, menghabiskan semuanya dan tidak ada lagi, dan sudah habis uangnya untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Saya mengalami hal itu. Waktu saya bekerja, istri saya pendarahan, saya ke Kucing dengan istri saya, ke Serukam, apapun yang ada di saya, uangnya habis untuk pergi ke dokter, untuk berusaha supaya dia sembuh. Nah, puji Tuhan, sembuh, tetapi tidak total, ya, masih ada bekas-bekasnya itu. Nah, dan kita lihat di sini, kalau kita melihat 12 tahun itu bukan angka yang kebetulan, ya. Kenapa perempuan ini, anak perempuan kecil ini, yaitu putri Yairus ini, 12 tahun dia
hidup dan dia mati, dan juga perempuan yang sakit pendarahan ini 12 tahun. Jadi ini menggambarkan ya bahwa anak kecil ini ya di usia 12 tahun ini itu usia yang peralihan ya dari tunas remaja mau ke remaja. Kalau diibaratkan usia sekolah ini sudah mau SMP. Itu lagi lucu-lucunya ya. Nah, lagi lucu-lucunya. Kalian bayangkan kalau seorang bapak ya, anaknya yang sedang lucu-lucunya, sedang istilahnya bukan lucu lah ya, sedang mau dewasa gimana ya. Nah, itu kehilangan tiba-tiba. Bagaimana perasaan bapak itu? Pasti sangat sedih, bukan? Tetapi kita lihat di sini Tuhan Yesus membangkitkan anak itu, putri itu. Dan 12 tahun penderitaan yang dialami oleh perempuan yang sakit ini. Jadi ini seperti di paradoks ya, antara 12 tahun dan 12 tahun. Tetapi di mata Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil untuk Tuhan Yesus sembuhkan. Dan anak yang baru meninggal ini, putri Yairus, dibangkitkan, dan perempuan yang sakit pendarahan ini disembuhkan. Dan hal ini saya yakin dan percaya itu tersebar kemana-mana. Berita yang viral ya, kalau untuk sekarang ya, viral. Itu pasti tersebar kemana-mana kan? Apalagi membangkitkan orang mati. Itu pasti tersebar kemana-mana. Dan saya yakin juga berita ini sampai ke kota Nazaret, tempat kampung halaman Tuhan Yesus. Pasti sampai, karena tidak begitu jauh ya, tersebar berita ini. Nah, dan peristiwa yang luar biasa ini juga sampai kepada telinga-telinga para orang yang membenci Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang ada orang yang membenci Tuhan Yesus di Nazaret? Karena peristiwa Markus pasal 6 ini bukan peristiwa yang pertama kali loh untuk Yesus kembali ke Nazaret. Bukan. Yesus pernah ke Nazaret dan dia ditolak mentah-mentah. Bahkan dia mau dibunuh. Nah, sekarang Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya Nazaret. Kalau secara manusiawi ini kan cari mati. Bodoh kan? Udah tahu kamu ditolak, ngapain kamu ke sana lagi? Udah tahu kamu tidak disenangi di situ, kenapa kamu ke sana lagi? Nah, ini yang berbeda. Kita harus pandang dari sudut mata rohani, bukan sudut mata jasmani. Kenapa Tuhan Yesus mau ke sana? Ke kampung Nazaret. Mungkin kalau saya sebut itu kampung halamannya, kalian mungkin yang terbesit di pikiran kalian, kan Yesus bukan lahir di Nazaret, lahir di Bethlehem. Kenapa disebut kampung halaman Tuhan Yesus? Kenapa tidak di Bethlehem saja? Karena ingat, peristiwa Natal kita kaitkan dengan peristiwa ini, Nazaret, itu ada linknya ya. Kenapa linknya? Masih ingat waktu Herodes Agung membunuh bayi-bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria? Yusuf dan Maria membawa Tuhan Yesus yang masih kecil ke Mesir. Loh, kok ke Mesir? Bukan ke Nazaret? Kenapa Tuhan Yesus tidak dibilang Tuhan Yesus orang Mesir? Kenapa Tuhan Yesus disebut Tuhan Yesus orang Nazaret? Karena setelah Herodes Agung mati, Yusuf dan Maria membawa Tuhan Yesus ke kampung halaman Yusuf, bukan ke Bethlehem. Nah, di situ dia umur 2 tahun sampai dia melayani usia 30 tahun, berarti 28 atau 28 tahunan lebih lah dia ada di Nazaret. Nah, kehidupannya di situ, di Nazaret.
Makanya dikatakan bahwa kampung halaman Tuhan Yesus bukan Bethlehem, tapi Nazaret, karena dia dibesarkan di situ. Ya, jadi ingat ya. Nah, kita lihat juga orang sering mengatakan bahwa agama Kristen kita ini orang Nasrani. Orang-orang umum tidak bilang kita orang Kristen loh, orang Nasrani. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan Nazaret. Karena Yesus gelarnya disebut Yesus orang Nazaret. Makanya kita ini ya dipanggil orang Nasrani yang percaya bahwa Yesus dari Nazaret adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kadang-kadang kita bingung ya, kenapa kita disebut orang Nasrani? Kenapa kita tidak sebut orang Kristen saja? Untuk orang-orang yang di luar Kristen yang memanggil kita orang Nasrani. Nah, kita lihat di sini. Setelah Tuhan Yesus ya kembali ke Nazaret, Tuhan Yesus juga ditolak. Tadi saya katakan Tuhan Yesus pernah mau dibunuh oleh orang-orang di sana. Lukas pasal 4 ayat 29. Nah, kalau kita melihat karena Tuhan Yesus berbicara di bait Allah, jadi kalau di bait Allah itu ya, di sinagog itu, ya bukan bait Allah, di sinagog itu orang itu bergantian membacakan firman Tuhan. Dan pada waktu Tuhan Yesus masuk ke sinagog pada hari Sabat, ya, peristiwa sebelumnya ini yang pertama kali ya. Jadi Yesus membacakan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya. Dan di situ dikatakan bahwa hari penghakiman Tuhan telah tiba. Dan dia mengatakan hari ini firman Tuhan sudah digenapkan. Artinya ya, Yesus mengatakan bahwa ia adalah Mesias. Nah, ini yang orang tidak mau terima. Orang bilang, siapa sih Tuhan Yesus? Siapa sih Yesus itu? Dia ini kan anak tukang kayu. Dia ini kan tukang kayu. Kenapa disebut tukang kayu? Karena bapaknya Yusuf itu tukang kayu. Jadi dia juga menekuni profesi yang sama, tukang kayu. Orang-orang Yahudi tak mau terima bahwa Mesias lahir dari keluarga tukang kayu. Mereka maunya Mesias itu lahir dari keluarga yang terpandang, paling tidak itu keluarga raja. Karena mereka mau Mesias, Juru Selamat datang itu membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang Roma. Nah, ini yang mereka mau. Mereka bilang, ini anak tukang kayu bisa apa? Paling-paling pegang tukul, pegang apa, paku aja. Gimana mau pegang pedang, mau melawan orang Roma? Mereka tidak mau terima. Jadi orang-orang kalau kita injili, mereka tidak mau terima Tuhan Yesus itu. Kadang-kadang kita pikir ya wajar, karena mereka nggak tahu siapa Yesus. Kalau mereka tahu siapa Yesus, mereka percaya. Sama seperti orang-orang di Nazaret ini, mereka mengenal Yesus hanya sebagai tukang kayu, bukan sebagai Mesias. Nah, sekarang saya tanya sama kalian semua, kalian kenal Yesus sebagai apa? Apakah Yesus hanya melakukan mukjizat saja? Atau Yesus yang kalian tahu hanya lahir dari anak darah Maria? Atau kalian tahu siapa itu Yesus? Yesus adalah Juru Selamat. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, sekarang kita lihat orang-orang di sana mengaitkan dia dengan bapaknya tukang kayu. Ya. Yusuf hanya tukang kayu. Saya pernah baca di internet ya. Pada zaman Tuhan Yesus, itu tukang kayu itu profesi yang umum. Profesi yang umum. Seperti sekarang lah, tukang gojek itu. Kan umum kan, banyak kan orang yang tukang jadi gojek kan. Jadi profesi itu ya dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yahudi. Karena itu profesi menengah ke bawah. Kalau misalnya ditanya, bapak kamu kerja apa? Gojek. Oh, mungkin
orang yang kaya memandang, kok cuma gojek doang, man. Seperti itu kan? Mungkin itu ya. Jadi ini dikait-kaitkan dengan Yusuf ya, tukang kayu. Siapa sih dia? Anak tukang kayu, masa membebaskan kita dari penjajahan, mau menghakimi kita? Siapa sih dia? Nah, orang-orang kadang-kadang tuh mencibir kita ya. Dibilang, bapak kamu tukang tahu lah, tukang sayur lah, tukang lontong lah, apa? Ini itulah, ya, anaknya tidak mungkin jadi orang sukses lah. Nah, ini yang kenyataan di dunia ini, dikait-kait dengan orang tua kita. Mungkin orang tua kita susah, tak berpendidikan, tapi kalau kita punya kesempatan untuk sekolah, pendidikan itu penting ya. Karena saya lihat anak sekarang tuh dikit-dikit putus sekolah. Yang paling saya tidak suka itu ya, udah tamat SMA, pergi ke Kamboja, judi online. Terus saya yang paling tidak suka. Udah tahu kerjanya apa? Judi. Tidak direstui Tuhan, masih mau pergi. Itu yang saya nggak suka. Emang di Indonesia nggak ada kerja lain? Keponakan saya kemarin tamat SMA, kerja di Malaysia. Saya bilang, kerja kamu apa? Dia bilang, judi online. Langsung hati saya langsung. Saya bilang, ini kerja kayak di penjara. Saya bilang, udah kerjanya tidak bagus, tidak Tuhan restui, kerja di penjara. Saya bilang, kenapa? Karena tidak bisa keluar masuk. Kalau orang kerja di luar negeri kan bisa keluar masuk, kalau yang resmi kan. Contohnya kalian sekolah di Taiwan sambil kerja, bisa keluar masuk kan? Pergi jalan-jalan, ini tidak bisa. Kerja pulang langsung di apartemen, seperti di penjara. Dan kerja itu tidak bagus. Nah, kita lihat di sini, jangan kita dipengaruhi ya oleh hal-hal yang seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Mereka ya memanggil Tuhan Yesus si tukang kayu ini, sebenarnya mereka tuh mau merendahkan Tuhan Yesus. Cuman diperhalus bahasanya. Jadi kita lihat di sini Markus pasal 6 ayat 1, Tuhan Yesus kembali mengunjungi kampung halamannya. Bukan berarti Tuhan Yesus rindu dengan makanannya, dengan keluarganya, dengan suasana pemandangan kampung halamannya. Bukan. Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya mempunyai misi. Misinya apa? Mengabarkan Injil Kerajaan Sorga kepada keluarga mereka, kepada orang-orang sekampung mereka. Nah, sekarang saya mau bertanya, punya enggak beban atau panggilan untuk menginjili atau melayani orang-orang sekampung kita, satu kampung? Ini misi dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tadi saya katakan ditolak untuk yang kedua kali. Nah, penolakan ini ya bukan akhir dari usaha kita. Pernah mendengar usaha Thomas Alva Edison? Berapa kali dia menciptakan bola lampu baru berhasil? Banyak kali. Gagal, tapi dia terus sampai ini bola lampu ada. Kalau Thomas Alva Edison, ya dia langsung nyerah, kita nggak ada bola lampu loh, nggak ada penerangan. Nah, ini hasil usaha dia, pantang menyerah. Dan kalau saya melihat di sini ya, ada beberapa keluarga yang balik kampung untuk melayani. Contohnya penginjil Peter keluarga, istrinya orang Pontianak, dia balik ke Kalbar kan, padahal kerjanya sana bagus. Dan juga Pak Muens PI Muens keluarga di Jakarta, dia kembali ke kampungnya kan untuk melayani. Itu bukan pekerjaan rendah loh. Mungkin orang bilang taconsui, mungkin orang bilang balik kampung, tak ada harapan. Bukan, ini pekerjaan Tuhan. Justru kamu balik kampung, kamu melakukan Injil, itu pekerjaan yang luar biasa. Ya, jarang loh kalau sekarang ya orang-orang Indonesia ya, dia berhasil, dia dapat gelar sekolah tinggi, dia kerja di luar negeri, dia nggak mau balik membangun negaranya. Itu yang salah. Justru kamu sekolah tinggi,
ya, kamu hebat, kamu kembali ke negara kamu, bangun negara kamu, bangun kampung kamu. Itu baru bagus. Ya. Nah, kita lihat di sini. Markus pasal 6 ayat 2. Nah, seperti kebiasaan Tuhan Yesus pada hari Sabat dia masuk ke sinagog ya untuk mengajar, untuk memberitakan firman Tuhan, Injil kerajaan sorga, Injil keselamatan. Dan sekali lagi ya, jemaat yang besar itu takjub, tapi mereka sudah terlanjur underestimate, udah nggak mau terima. Ya, nggak mau terima pengajaran Tuhan Yesus, padahal mereka tahu pengajarannya, hikmatnya luar biasa. Dan yang Tuhan Yesus lakukan itu mukjizat yang sangat luar biasa, membangkitkan orang mati. Seperti kita lihat di sini di 7 gelar Tuhan Yesus yang ada di Yesaya pasal 9 ayat 5. Satunya adalah ajaib. Bukan hanya kelahirannya ajaib, pekerjaannya ajaib, ya, pengajarannya ajaib, dan juga kematiannya ajaib. Tetapi orang Nazaret mereka di sana tidak mau tahu, karena mata mereka sudah ditutupi kebencian, sudah underestimate duluan. Kita boleh nggak underestimate sama orang? Ah, kamu nggak bisa lah, kamu siapa sih? Nggak boleh. Kasih kesempatan, mungkin dia bisa berubah jadi lebih baik, siapa tahu. Nah, seperti sekarang kan pelayanan di sini, ada yang pelayanan dalam bidang dokumentasi. Dulu waktu pertama kali gereja ini dimulai, semua pelayanan itu ditangani oleh hamba Tuhan. Nggak ada namanya orang awam itu melayani. Tapi sekarang kita lihat, kita percayakan kepada mereka, ya, para remaja-remaji, orang-orang jemaat-jemaat untuk melayani. Karena kita tidak underestimate sama mereka. Kita bilang dalam hati mereka bisa untuk melayani. Kasih kesempatan untuk orang melayani. Jangan kita pegang semua, nggak mau lepas. Itu salah. Itu tidak namanya regenerasi. Nah, ini yang salah. Nah, kita lihat di sini, mereka sudah underestimate sama Tuhan Yesus. Mereka sudah tidak suka, ya, pada awal-awalnya mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Segimana luar biasa pekerjaan Tuhan Yesus, apapun pengajarannya, maksudnya mereka tetap kalikan dengan 0. Ini yang tak boleh, ya. Nah, ini namanya sentimen. Sentimen itu hal yang biasa lah di dunia, ya. Tapi jangan kita terlalu sentimental dengan orang. Ya, kalau orang sentimen itu di dunia kerja itu biasa. Contohnya begini, bos sentimen dengan anak buah. Apapun yang anak buah lakukan selalu salah, walaupun dia benar tetap salah. Nah, ini namanya sentimental, ya. Atau misalnya dalam keluarga, bapaknya nggak suka sama anak ini. Apapun yang anak ini lakukan, walaupun betul tetap salah. Ini namanya sentimental, nggak boleh. Kalau dan sebaliknya, ya, favorit, boleh nggak yang favorit? Misalnya begini, bos favorit dengan satu orang, ya. Apapun yang lakukan seseorang ini, walaupun salah, dimaafkan. Ataupun diiyakan, walaupun salah. Itu pun tak boleh. Dan juga misalnya dalam keluarga, ada anak favorit. Anak ini sesalah gimana pun tetap disayang, ataupun tetap dibenarkan. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi terlalu sentimental nggak boleh, terlalu favorit nggak boleh. Yang sedang-sedang saja. Artinya apa? Sesuai dengan realita. Nah, itu baru boleh. Nah, ini mereka orang-orang sudah tidak senang dengan Tuhan Yesus. Apapun yang dikatakan tetap saja tidak betul. Dan Tuhan Yesus mengatakan tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Saya mau mengutip peribahasa orang barat, ya. Ini saya coba ngomong bahasa Inggris. The local ginger is not
hot enough. Apa artinya sih? Artinya begini loh, jahe lokal itu ya tak cukup pedas atau tak cukup hangat. Padahal itu hangat, tapi dia mau melihat apa jahe yang di luar itu lebih hangat, padahal sama. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Ya, di dunia kerja sama ya. Kalau misalnya seperti perusahaan lah sekarang. Apalagi sekarang perusahaan mau menerima lulusan dari luar negeri, menerima tenaga TKA dari Cina. Mereka bilang dari Cina itu orangnya kerjanya hebat. Tamatan ini luar negeri. Padahal lokal pun ada, Pak. Ya, tak semua lokal itu tak bagus. Tapi karena dalam tanda kutip luar negeri, mereka senang. Nah, sekarang ya perusahaan-perusahaan besar kayak Apple, Microsoft ya, kalau kamu melamar di sana, mereka tidak lihat ijazah kamu apa, dia tak lihat. Walaupun kamu PhD, Master, dia nggak lihat. Dia kasih kamu tes, ini loh, coba kamu selesaikan masalah ini. Kalau bisa, terima. Walaupun hanya tamat SD atau SMP, terima. Dibanding orang yang PhD, yang master, tapi dikasih soal ini ataupun permasalahan ini dia nggak bisa cari jalan keluar, udah kick out. Itu loh zaman sekarang. Bukan berdasarkan pendidikan, tamat sekolah apa gampang. Zaman sekarang internet banyak bantu kok, betul nggak? Yang UT tahu lah ya. Banyak bantu kan, kan? Nah, itulah. Cuman kalau kamu dihadapkan di dunia kerja permasalahan, bisa nggak selesaikan? Nah, itu yang dilihat oleh perusahaan besar seperti Apple, Microsoft. Itu yang dilihat. Nah, masalahnya sekarang kita lihat di ayat yang ke-4. Nah, kita lihat di sini. Sebagai orang Kristen, apakah kita memenuhi standar itu? Standarnya apa? Kekredibilitasan. Apa itu kredibilitas? Karena mungkin saya terlalu tinggi ngomongnya ya. Apa itu kredibilitas? Nah, kalau kita mau lihat di sini, kredibilitas adalah kekuatan untuk menimbulkan suatu kepercayaan. Ya, istilah ini biasa digunakan untuk kesaksian dan dapat disederhanakan, katanya dapat dipercaya, dapat menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu namanya kredibilitas. Bisa nggak? Dia nggak lihat kamu tamat apa, nggak. PhD atau kalau kamu PhD tapi tidak dapat menyelesaikan masalah, percuma. Kalau kamu tamat SMP, SMA, tapi kamu dapat menyelesaikan masalah, itu yang diambil. Sekarang saya tanya kita semua. Mungkin di antara kita ada gelar teologi yang tinggi, tapi kita bisa nggak kita kredibel dalam kehidupan iman kita? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Tuhan Yesus ya, dia kredibel. Apa yang dikatakan dapat dilakukan. Dia Tuhan. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan pengajarannya dapat ia lakukan, dapat ia terapkan. Nah, ini disebut kredibel. Sekarang iman kita kredibel nggak? Iman kita dapat kita pertahankan nggak? Atau iman kita cuma ikut-ikutan? Oh, teman saya datang ke gereja, saya ikut-ikut aja. Oh, pacar saya ke gereja, karena saya mau dapatkan cintanya, saya ikut ke gereja juga. Tidak. Iman harus dari diri sendiri, bukan karena orang lain ya. Pemberian Tuhan untuk diri kita sendiri. Karena keselamatan pribadi, bukan keselamatan yang bisa dapat kita korporkan kepada orang lain. Tak bisa. Pribadi. Kamu percaya kamu selamat? Bukan mau percaya anak kamu selamat. Enggak. Kamu percaya kamu selamat. Percaya Tuhan Yesus, kamu selamat. Kalau teman kita percaya Tuhan Yesus, dia selamat. Bukan tak bisa, oh saya percaya, saya bagi untuk kamu ya percayaannya. Enggak bisa. Emang kue. Nah, itu bukan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Memang ya, Tuhan Yesus mengatakan memang sulit untuk menginjili dari keluarga sendiri, dari kaum sendiri. Ya, sangat sulit. Ya, saya
dengar dari cerita bahwa ada seorang bapak tua, biasanya seorang pendeta, anaknya penginjil, menantunya penginjil, anak perempuannya semua orang percaya, tapi dia tidak percaya. Dan dia percaya bukan dari keluarganya, dari orang lain. Nah, ini sudah biasa terjadi di kehidupan kita masing-masing. Saya menginjili orang tua saya setengah mati, tak bisa-bisa. Tapi tiba-tiba dia pindah Singkawang, ada pendeta dari GKB Singkawang menginjili dia percaya. Saya juga heran. Nah, inilah pekerjaan Tuhan ya. Sungguh-sungguh luar biasa. Nah, ayat kelima ya. Penolakan demi penolakan, cibiran demi cibiran, bahkan hinaan akan selalu kita hadapi dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi ingat, orang kita lakukan pekerjaan Tuhan, ya, Tuhan kasih kita dua tangan. Enggak mungkin semua mulut kita tutup mulut orang dengan dua tangan, enggak bisa. Tapi kita bisa tutup telinga dari cibiran orang, kita lakukan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi pekerjaan apa? Mengabarkan Injil. Ayat 5, 6. Tuhan Yesus tidak merasa dendam dengan orang-orang di Nazaret. Sebaliknya, Tuhan Yesus mempunyai tekad untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, ini yang harus ada di diri kita. Kalau orang tolak kita jangan dendam, ya. Kita mengasihi dia karena apa? Karena dia belum selamat. Kita mau memberitakan keselamatan Injil Tuhan Yesus kepada orang-orang itu. Nah, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan untuk kita semua. Kita malam hari ini kita sudah belajar. Ya, apa kita belajar? Apakah kita menjadi orang yang berkredibilitas? Apakah iman kita sudah berkredibilitas? Kita pegang teguh nggak iman kita? Kalau belum, berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk kita menjadi orang Kristen yang berkredibel. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini, di mana sekali lagi kami diingatkan oleh firman-Mu. Kami adalah manusia yang lemah ya Tuhan. Kami mau minta pertolongan dari Engkau. Engkau berikanlah kami iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Dan kami selalu mempunyai keinginan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang dari kalangan kami, dari keluarga kami, dari orang-orang yang kami kenal. Tolong kami ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita membuka pujian nomor 252. Nomor 252. Adakah Ia melindungi? Adakah Ia melindungiku sewaktu jantungku hancur, serangan iblis jalan berduri? Adakah Ia lindungiku? Ia lindungi dengan pasti. Ia mengerti susahku, letihnya siang, redupnya malam. Ia tetap lindungiku. Adakah Ia melindungiku sewaktu jantungku susah? Aku pun gentar, penuh derita. Adakah Ia lindungiku?
lindungiku. Adakah yang melindungiku sewaktu ada cobaan? Aku sedih, tiada yang ngerti. Adakah yang lindungiku? Dia lindungi dengan ujung yang berhati susahku. Letihnya siang redupnya, malamnya tenang hidupku. Kita tetap berdiri, kita arahkan hati dan pikir kepada Tuhan, kita menerima berkat dari Dia. 是家人人真錯，是家兩所有聖經裡面所應許祝福。當然，我主耶穌基督恩惠天父上帝慈愛，聖靈的感通與交通，上上與中體上門同齊，從今時一直到永永遠遠。阿門。阿門頌。阿門。阿門。阿門。阿門。上錯滅多山飛，最後時間嚟唱人主師傅。Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia.